Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Nurrohmah dengan NPM 3 digit dari belakang 105. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen. Sebelum lanjut ke materi inti, kalian perlu mengetahui apa itu manajemen. Nah, manajemen di sini merupakan proses pengorganisasian, pengaturan, pengolahan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan untuk semua bidang organisasi termasuk organisasi sekolah. Apa saja sih bidang-bidang manajemen? Bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah? Yang pertama ada bidang-bidang manajemen. Dalam aktivitas manajemen terdapat bidang-bidang manajemen. Setiap bidang manajemen memiliki wewenang dan tugas masing-masing. Apa saja bidang-bidang manajemen dalam suatu organisasi? Nah, bidang-bidang manajemen dalam suatu organisasi meliputi manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Kali ini akan kita bahas satu persatu apa sih manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan lain-lainnya. Manajemen produksi yaitu bidang manajemen produksi yang mengatur dan mengoordinasikan penggunaan sumber daya. Bidang ini harus dapat menciptakan efisiensi dalam proses produksi. Tidak hanya itu, bidang ini memuat 3 unsur, yaitu ada lebih dari satu orang, ada tujuan yang ingin dicapai, dan ada pihak yang bertanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Penjabaran tersebut menggambarkan aktivitas yang dilakukan bidang manajemen produksi atau production management. Penerapan fungsi atau kegiatan manajemen produksi antara lain perencanaan produksi, pengorganisasian produksi, penggerakan dalam produksi, dan pengendalian atau mengontrol hasil produksi. Proses dalam manajemen produksi yaitu pemilihan atau selecting, perancangan atau engineering, pengoperasian atau operating, dan pengawasan atau controlling, serta pembaruan atau innovating. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Apa sih manajemen pemasaran? Nah, produk yang dihasilkan perusahaan akan dipasarkan kepada konsumen. Pihak yang bertanggung jawab memasarkan produk adalah tenaga pemasar atau marketing. Tenaga pemasar ditempatkan di bidang manajemen pemasaran atau marketing management. Menurut Philip Kotler, pakar marketing dari Amerika Serikat, manajemen pemasaran adalah penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang menimbulkan pertukaran di pasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen pemasaran atau disebut bauran pemasaran atau marketing mix, meliputi produk, harga, promosi, dan tempat atau lokasi. Manajemen pemasaran memiliki beberapa fungsi, meliputi penjualan, pembelian, pengangkutan, pembelanjaan, pertanggungan resiko, standarisasi, dan informasi pasar. Tidak hanya itu, bidang manajemen pemasaran juga melakukan kegiatan berikut untuk mendukung aktivitas pemasaran, yaitu meliputi melakukan riset pasar untuk mengetahui keinginan atau selera dan perilaku konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Yang kedua, melakukan segmentasi atau membagi pasar dalam kelompok-kelompok konsumen yang akan dilayani perusahaan. Yang ketiga, melakukan promosi terpadu atau promotional mix melalui pengiklanan, promosi penjualan, publisitas penjualan, serta personel dan penjual langsung. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan berkaitan dengan aktivitas merencanakan, menganalisis, dan mengendalikan keuangan. Aktivitas ini membantu perusahaan dalam upaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk menunjang fungsi tersebut, manajemen keuangan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran serta kegiatan lain untuk periode tertentu. Yang kedua, menindaklanjuti perencanaan keuangan dengan menyusun perincian penerimaan dan pengeluaran. Yang berikutnya ada manajemen personalia, yaitu bidang manajemen personalia juga disebut sebagai manajemen sumber daya manusia.
Manajemen personalia berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam hal pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, serta pemeliharaan sumber daya manusia. Manajemen personalia di sini berfungsi menangani masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Manajemen personalia juga berfungsi dalam merekrut karyawan sesuai bidang pekerjaan, memilih karyawan sesuai dengan kompetensi dengan posisi jabatan, menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas karyawan, menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang menunjang pencapaian produktivitas, menentukan dan menyusun struktur penggajian sesuai bidang kerja karyawan, menyusun job description berdasarkan analisis jabatan tertentu, melakukan rotasi atau mutasi posisi jabatan, memotivasi karyawan berprestasi dengan memberikan penghargaan atau reward, serta melakukan pemberhentian dan pensiun karyawan sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya ada manajemen administrasi. Nah, tugas manajemen administrasi berkaitan dengan penyusunan, pengaturan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan, inventaris, informasi, dan arsip suatu perusahaan. Pengelolaan bidang-bidang manajemen tersebut membutuhkan manajer yang kompeten. Seorang manajer juga harus memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Manajer hendaknya juga mematuhi standar operasi prosedur atau SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Dengan sikap tanggung jawab, tugas yang menjadi beban manajer dapat diselesaikan tepat waktu yang berkualitas. Yang kedua ada fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Kita akan membahas mengenai fungsi manajemen di lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar karena penerapan fungsi manajemen yang baik. Faktor apa yang mendukung penerapan manajemen di sekolah? Kita akan mempelajarinya pada berikut ini. Yang pertama ada penerapan manajemen sekolah. Sebuah kenyataan bahwa pencapaian pendidikan yang berkualitas didukung dengan penerapan fungsi manajemen yang baik. Dalam kegiatan sekolah, fungsi manajemen memiliki kontribusi positif terhadap keberhasilan dan kegagalan pembelajaran. Penerapan fungsi manajemen sekolah sangat penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana penerapan berbasis sekolah? Nah, struktur organisasi sekolah disusun berdasarkan tujuan organisasi disesuaikan dengan misi dan visi sekolah. Bagian struktur organisasi sekolah dapat berjalan dengan baik jika kepala sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Fungsi perencanaan berperan penting dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Dengan perencanaan yang baik, akan tercapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Berkaitan dengan manajemen ini, kepala sekolah memberi tugas dan pola distribusi kerja kepada guru. Tugas yang terencana dan terprogram akan menunjang keberhasilan kegiatan pelajaran. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan berkaitan dengan pengidentifikasian siswa agar sekolah dapat memberikan layanan terbaik. Yang keempat, ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Bidang manajemen keuangan dan pembiayaan berkaitan dengan anggaran atau keuangan sekolah. Perencanaan dan alokasi keuangan secara efektif dan efisien menghasilkan organisasi sekolah berkualitas. Yang kelima, ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pihak sekolah berkewajiban memberikan pelayanan kepada siswa secara optimal. Salah satu bentuk pelayanan kepada siswa adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Keenam, ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan masyarakat menjadi salah satu sarana komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu, pihak sekolah sebaiknya menjalin hubungan dengan masyarakat secara harmonis untuk membangun kepercayaan publik terhadap sekolah. Yang ketujuh, ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus dapat berupa bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Pihak sekolah dapat menyusun program kerja sesuai kebutuhan siswa. Yang berikutnya ada penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah.
Manajemen sekolah mendorong peningkatan pembelajaran. Penerapan manajemen dalam kegiatan yang paling menonjol terlihat dalam organisasi sekolah seperti organisasi siswa intrasekolah atau biasa disebut dengan OSIS dan sejenisnya. Dalam setiap kegiatan di sekolah perlu diterapkan konsep manajemen meskipun masih bersifat sederhana. Penerapan konsep manajemen dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. Dengan terlibat dalam kegiatan di sekolah, baik dari kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler, kita telah belajar menerapkan konsep manajemen. Konsep manajemen tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi perlu diterapkan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.